rakyat adalah seorang tuan. Tidak ada negosiasi. Masalah bagi para pemilik kaya. Seperti yang kita lihat belakangan ini, beberapa undang-undang yang disatukan, terus terjadi gejolak baik itu di kalangan DPR, mahasiswa, disahkan terus bisa dirubah ulang. Pertama yang paling bermasalah di situ di dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru ini. Terasa memang jika itu disahkan, lalu akan jadi ancaman buat kehidupan demokrasi kita di Indonesia. Walaupun ini belum disahkan, tapi melalui rancangan itu berarti ada upaya. Ada upaya, ini menurut saya secara personal, ada upaya untuk mengembalikan keadaan masa lalu di mana semua serba dibatasi. Butir-butir pasal yang barusan disebutkan itu semuanya menurut saya juga ya seperti yang tadi dikatakan memang cukup bermasalah ya. Ketika itu diatur oleh negara menurutku apa ya, itu jadi sesuatu yang agak kurang masuk akal karena kenapa harus diatur? Kita ini masa mau ditindas terus, ditindis, kita ini anti penindasan. Barang siapa saja yang dianggap menghina secara personal, memang sih dalam bahasa itu secara personal, tapi kata dianggap ini kan Sangat liar, tidak bisa kita prediksi apakah ketika kita melakukan kritik, kita melakukan memberikan pandangan secara ilmiah, baik di forum-forum peradilan maupun forum-forum ilmiah. Mempublikasi misalnya atau secara personal mengungkapkan ekspresinya tentang kebijakan publik misalnya. Lalu itu jadi masalah gitu, lalu jadi masalah atau dipermasalahkan. berarti jika seandainya ada pemimpin yang baper misalnya, yang baper, setiap orang yang mengkritik akan dicatat satu-satu, oh ini satu, hilang satu-satu, kan tidak bisa dibayangkan bagaimana jika itu terjadi. Kami suka solidaritas, makan satu piring 5 orang, rokok 1 batang diputar 5 orang. Yang kami suka itu kita bisa dapat saudara lebih banyak, maksudnya dapat teman. Pasal-pasal kontroversi itu yang diancam di sana itu bukan cuma pekerja seni, bukan cuma penulis, bukan cuma jurnalis, tetapi petani, warga biasa yang bahkan misalnya tidak tahu atau tidak ingin tahu gitu apa yang terjadi dengan hukum, sistem hukum di negaranya atau hukum positif di negaranya. Hidup punk juga seperti itu. Jadi bukan hanya hidup menggelandang ini, bukan hanya dilihat satu aspek saja. Soal bahwa dia mengganggu kenyamanan hidup. Kalau saya melihat bahwa negara tidak mau lihat, mau menutupi potret buruk kehidupan pengelolaannya. Dengan ketika ada orang hidup menggelandang, baik itu karena ketidakmampuannya maupun dia punya cara mengekspresikan kehidupannya, dihajar dengan undang-undang. Satpol PP. Maksudnya kalau ditangkap tidak usah dicukur atau dipukul. Maunya cuma ditanya saja tuh. Itu dipukul baru dicukur. Saya fokusnya di salah satu komunitas yang ada di Labuan Toposo, itu namanya Dusun Sisere. Nah, di sana itu dusun yang memang tidak mendapatkan jaringan baik internet, komunikasi segala macam, sehingga informasi-informasi yang orang dapatkan itu memang lambat, bahkan tidak ada. Kalau ada hal-hal yang akan dilakukan oleh negara untuk membantu itu, tentu akan saya dukung. Karena memang itu harus kita lakukan. Kita harus banyak-banyak misalnya memberikan edukasi kepada remaja misalnya tentang pendidikan seksual dan lain sebagainya. Apabila undang-undang disahkan, mungkin saja
pengenalan alat-alat itu tidak tersampaikan kepada anak-anak yang ada di sana. Selain kurangnya perhatian pemerintah, mereka juga tidak ada wadah atau tempat untuk berkreativitas dan mendapatkan informasi tersebut. Pas tahu kalau ternyata pasal itu ada, hahaha. Menurutku itu konyol sekali. Saya berumur 31 tahun, saya sudah pacaran sama pacar saya 4 tahun kurang lebih. Kami belum memutuskan untuk menikah, sudah memutuskan untuk menikah, tapi tentu selama 4 tahun kami berpacaran gitu ya. Ketika berbicara soal itu kan terlalu personal untuk diatur oleh negara. Kecuali kalau misalkan ketika kita berhubungan itu kita menggunakan fasilitas negara. Nah, baru boleh diatur. Hal bagaimana kemudian saya memiliki hubungan dengan orang yang saya inginkan, itu bukanlah urusan orang lain. Astaga, kalau bahas soal apakah mereka memberikan kita ruang yang aman, tidak juga. Jadi kalau misalkan mereka kayak ikut campur dalam hal-hal personal kita, ya sebenarnya itu tidak apa ya? Kalau menurutku agak tidak pas. Karena apa yang kau kasih ke saya, terus apa yang mau kau ambil dari saya. Jadi feedbacknya itu tidak sesuai. Paling mungkin bisa dilakukan adalah melakukan advokasi. Advokasi ini mengubah persepsi atau perspektif bagaimana kebijakan ini dirancang. DPR, para pembentuk undang-undang harus lebih kuat untuk menggali nilai-nilai hukum yang bertumbuh dan berkembang di masyarakat. Tidak seharusnya juga negara mengatur orang per orangnya sampai segitunya gitu loh, menurut saya ya. Coba bagaimana dibalik kita punya masukan itu yang dilindungi atau dikerjakan. Karena selama ini tidak, kritiknya kita dilarang, masukannya kita juga tidak dibikin. Apa, hukum kan dibuat untuk keadilan ya, bukan untuk menghukum orang sesungguhnya. Saya secara sadar menolak Pasal bermasalah di RKUHP. Saya menolak. Saya menolak pasal-pasal karet Yang ada dalam RKUHP. Di RKUHP. Kalau begini terus kembali ke masa kerajaan Jo kayaknya.